Kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya, Teh. Pertanyaannya mengenai penggunaan teknologi. Nah, apakah Teteh menggunakan teknologi sebagai alat penunjang dalam pengajaran Teteh di sekolah menggunakan bahasa Inggris? Ya, waktu itu dalam pengajaran bahasa Inggris aku pakai teknologi gitu sebagai alat untuk menunjang dalam pengajaran bahasa Inggris. Karena mengenai teknologi yang digunakan itu Dan apa ya, Teh? nah iya, eh, teknologi yang digunakannya itu yaitu Padlet. Oh, Padlet. Nah, Ana tahu gimana? Padlet? Tahu, Teh. Udah sempat pakai juga. Nah, menurut Teteh gimana cara Teteh buat Ya, milih teknologi yang digunain dalam kelas gitu? Nah, gimana observasi Teteh mengenai teknologi yang paling ampuh gitu buat digunain dalam metode pembelajaran di kelas? oke. Eh, aku tuh milih teknologi itu berdasarkan kebutuhan siswa gitu ya, pasti sama tujuan pembelajaran itu kayak gimana. Waktu itu tujuan pembelajaran itu kan kelompok gitu kan. Terus biar lebih efektif dan kalau kelompok itu lebih mudah gitu buat saling apa ya share tentang apa sih diskusinya gitu kan kalau lewat Padlet itu kan bisa dihias juga kan di Iya. Padlet tuh nanti si kelompok itu bisa lihat dan bisa ngisi gitu bisa kelihatan juga kayak gitu dan itu Jadi emang apa ya namanya emang efektif juga buat pembelajaran bahasa Inggris gitu. jadi sekalian menguji kreativitas dari para siswa juga ya, Teh? Ya betul kreativitas terutama. Nah, apakah menggunakan teknologi ada juga gitu teknologi yang Teteh gunakan untuk keterampilan berbahasa kayak misalkan dalam mendengarkan, berbicara, membaca ataupun menulis. Oke, kalau misalkan media lain gitu atau teknologi lain, ada sih YouTube. YouTube kan bisa melatih listening mereka sambil visualnya juga kelihatan gitu. Sama gimana sih how to speak ataupun kayak memperlihatkan ya dialog-dialog gitu. Jadi itu kan melatih skill terutama dari skill mendengarkan dan juga berbicara. Mereka bisa melihat itu dari media tersebut. Nah, kalau untuk yang membaca atau menulis itu, apakah Teteh menggunakan teknologi juga dalam pembelajarannya? Kalau membaca ataupun menulis itu enggak terlalu ada gitu ya. Cuma kalau di menulis itu yang tadi disebutin yang Padlet itu. Sana kan Ah, melatih kreativitas juga kayak gitu. nah, Teteh, kalau misalkan ada tugas mengenai membaca, Teteh mencari sumber untuk topik itu tuh kira-kira di mana? Biasanya di mana? Kalau mencari sumber gitu ya, yang buat apa membaca Buat membaca. kayak bahan ajar gitu. Mm-mm. Ya, Itu misalkan ada di internet kan suka ada sekarang kita bisa mengakses lebih cepat gitu. Mau buku apapun kita bisa lihat dan juga emang eh dari media YouTube juga suka ada kadang ngasih dari apa ya kayak PDF-nya gitu. Terus ya gitulah di teknologi itu kita bisa mencari banyak hal. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh. Nah, mengenai fitur atau teknologi yang udah Teteh gunakan, menurut Teteh, mana yang paling berguna gitu dalam proses pengajaran Teteh? Kalau menurut aku sendiri fitur dari apa namanya fitur yang berguna gitu dari penggunaan Padlet itu kan ini ya apa eh itu tuh bisa saling berinteraksi di sana juga. Jadi kan misalkan satu kelompok itu upload, terus yang lainnya tuh ngeliat terus di komen gitu. Terus tidak boring juga liatnya dan gak cuma kayak apa ya kan kita tuh bisa ngehias tadi yang disebutin kreativitas terus juga kita bisa ininya bisa lebih berinteraksi di sana gitu menggunakan teknologi tersebut.
Oke, makasih Teteh jawabannya. Nah, mengenai teknologi tersebut, menurut Teteh gimana pengalaman siswa Kayak gitu gitu. saat mengerjakan hal tersebut? Apakah mereka excited atau seperti apa? Iya, oke. Waktu itu tuh mereka emang sebagian ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Terus kayak seneng gitu kan kalau misalkan anak apalagi SMP lihat ya eh, apa ya, pokoknya belajar hal baru deh gitu ya. Terus si anak-anaknya tuh excited, tapi emang sebagian juga ada yang kayak masih bingung gitu. Ini gimana ya Bu katanya caranya, kok nggak bisa gitu, kayak gitu. Oh, jadi kayak seru ya, soalnya mereka baru pertama kali menggunakan juga, jadi pasti masih excited ya Teh. Iya betul. Nah, mengenai kan tadi menggunakan Padlet otomatis kita perlu device ya Teh untuk pengerjaannya. Nah, apakah ada kebutuhan spesifik gitu dari siswa yang pengen Teteh penuhi dengan teknologi tersebut gitu? Kalau kebutuhan spesifik tuh pasti kalau teknologi kita butuh ini ya gadget ataupun handphone gitu. Nah, untungnya seluruh siswa tuh punya handphone sendiri gitu. Jadi paling itu aja sih. Selebihnya nggak ada yang harus bawa apa gitu. Cuma itu aja yang pentingnya. Nah, boleh nggak Teteh ngasih contoh gitu gimana teknologi tersebut si Padlet ini bisa meningkatkan hasil belajar si siswa gitu dari yang sebelumnya mungkin belajar yang monoton terus nilainya masih kurang sehingga waktu penggunaan teknologi yang Teteh pilih itu Padlet mereka jadi antusias gitu belajarnya. Caranya tuh kan kalau di Padlet misalkan ngasih dulu pertanyaan. Aku tuh waktu itu ngasih pertanyaannya tuh di PowerPoint gitu. Terus silakan untuk menjawab pertanyaan itu buka link buka link tersebut atau silakan scan gitu. Scan itu kan langsung otomatis ke Padlet tersebut. Nah, di sana tuh mereka langsung bisa ngeakses dan itu tuh karena karena yang biasanya ditulis kan kalau misalnya nulis kan udah biasa gitu dan juga kalau diketik terus udah kemana. Kalau di sini kan bukan cuma ngetik dan kirim, tapi ketika mereka apa ya, mereka menjawab, terus mereka itu secara tidak langsung melatih skill menulis mereka. Mereka bisa menulis dalam bahasa Inggris, terus mereka bisa apa ya, kayak menghias, bukan ya menghias, terus mengganti font, terus kayak menambahkan gambar kayak gitu, menulis juga dan keterampilan membaca yang mana mereka di sana ketika sudah melihat jawaban milik teman-temannya yang lain, mereka bisa lebih apa ya, lebih bisa kan kalau misalnya baca kalau kalau teks doang itu kan kadang kita pusing gitu ya Kak. Terus males Iya. juga kalau misalnya baca yang kayak cuma tulisan doang. Tapi kan kalau di Padlet itu mereka bisa sambil bisa baca sambil mereka lihat ih ini lucu juga ya gitu. Ih kok bisa gini gitu. Warna-warnanya kayak gitu. Kayak gitu Wah, sih. seru banget dong belajarnya berarti. Iya. Nah, nggak perlu diraguin lagi ya berarti emang kalau misalkan mengenalkan hal baru itu pasti semua orang selalu excited ya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, mengenai tantangannya teh menurut Teteh selama penggunaan teknologi dalam pengajaran ini, kesulitan yang Teteh hadapin itu apa? Kesulitannya itu waktu itu emang namanya juga di handphone gitu pasti ada gangguan kayak gangguan jaringan dan sebagainya. Tapi itu sih yang paling bikin bikin apa ya menjadi sebuah tantangan itu pas mereka mau upload kadang bu kok nggak bisa ya ini kenapa ya gitu kayak tiba-tiba nggak bisa terus linknya ada yang nggak bisa kebuka terus pas mau pencet juga nggak bisa terus kayak ini harus gimana gitu Bu. Itu aja sih kayak jaringan yang paling soalnya emang di sekolahnya tidak tersedia WiFi gitu. Nah, dari masalah-masalah Kayak tersebut, gitu sih terus gimana Teteh mengatasi tantangan-tantangannya gitu? Solusinya gimana? nah ya tantangannya sendiri solusi dari tantangan tersebut itu waktu itu aku pernah ngasih ngasih apa ya? Bukan ngasih sih. Kayak eh, memberikan pilihan gitu. Mereka mau 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 tetap lewat HP mereka pakai hotspot
aku sendiri atau gimana, tapi pernah juga nyobain gak bisa gitu dan tetap belum belum bisa mengakses itu. Dan waktu itu langsung ya udah gabung aja ke temennya gitu, jadi sama temennya aja nggak apa-apa kalau misalnya ini individu ya, bukan kelompok gitu. Ya. Kalau kelompok kan lebih efektif. Nah, makanya diadain kelompok itu biar misalkan satu device itu bisa 5 orang kayak gitu kan. Kalau device seluruh anggota takutnya kayak gitu, kayak terjadi gangguan kayak tadi, kayak gitu. Oke. Lanjut ya Teh ke pertanyaan Dah. selanjutnya. Nah, kan ini penggunaan tablet itu pakai HP ya Teh. Nah, apakah Teteh pernah mengalami kayak kesenjangan digital gitu di antara siswa? Kayak misalkan si Ya. siswa ini ternyata nggak punya HP gitu untuk mengakses pembelajaran tersebut. Kira-kira ada nggak Teh yang kayak gitu? Kalau itu sendiri yang aku sama buat Padlet pakai apa ya, mereka bisa menggunakan handphonenya itu enggak yang enggak ada. Jadi berarti lengkap ya semuanya ada device-nya gitu. Ya lengkap, alhamdulillahnya ada, pada kayak anak-anaknya. Bercanda. Nah, di samping Teteh menggunakan teknologi gitu dalam pembelajaran ini, apakah Teteh juga masih menggunakan hal-hal tradisional seperti masih menggunakan papan tulis ataupun pengajaran yang sekedar menulis di kertas gitu, media kertas kayak buat tes atau segala macamnya kayak gitu untuk mengukur kompetensi mereka gitu. Ya, pasti pasti ada juga yang menggunakan teknik kayak gitu ya, bukan hanya kita memanfaatkan teknologi, tapi juga ada yang namanya papan tulis. Pasti tiap hari, hampir tiap hari nulis di papan tulis. Terus juga kalau misalkan ada tugas, aku minta anak-anaknya buat kayak buat siapin selembar kertas gitu, terus nanti dikumpulin jawabannya kayak gitu. Jadi masih menggunakan teknik kayak gitu selain dari teknologi. Nah, gimana Teteh menyeimbangkan gitu penggunaan teknologi dengan metode pembelajaran tradisional? Karena kan tadi pasti murid-murid itu lebih excited ya Teh untuk pembelajaran yang menggunakan teknologi. Nah, gimana Mm-mm. cara Teteh gitu biar keduanya seimbang seperti itu? Oke, biar seimbang itu dua-duanya. Tentu kita juga apa ya, jangan terus-terusan mengandalkan teknologi. Memang teknologi itu sangat berpengaruh gitu ya, benar-benar berpengaruh banget. Tapi kita bisa menyeimbangkan dan ya menyeimbangkan keduanya. Misalkan dalam seminggu itu menggunakan teknologi setengahnya menggunakan teknologi, setengahnya lagi enggak gitu. Dan juga kalau di sekolah yang waktu itu aku ajar, tempat aku ngajar gitu ya, itu tuh mereka emang nggak dibolehin main HP full gitu. Pasti ada waktunya mereka tuh jangan, jadi biar anak-anak juga tidak apa ya, tidak tidak hanya menggunakan kerjaan secara manual manual gitu, tapi mereka juga diperkenalkan teknologi karena sekarang kan zamannya modern gitu. Biar lebih lebih efektif dan juga lebih bervariasi dan mereka juga tidak bosan kayak Iya, gitu. biar lebih semangat juga ya Teh belajarnya. Nah, Iya, betul. kira-kira ada saran nggak buat Teteh yang bakal Teteh berikan mungkin ke aku gitu sebagai nanti bakal menjadi calon pendidik juga pastinya akan praktek seperti itu untuk mengenai teknologi yang akan digunakan tuh harusnya seperti apa gitu. Oke, mungkin kalau saran itu pasti kita harus milih teknik ataupun ya buat mengajar gitu, media ajar pasti kan yang apa ya, yang bermanfaat bagi siswa gitu ya. Yang penting itu tujuan tujuan belajarnya kayak gimana, dan untuk siswanya itu eh, dapat gitu apa apa yang mau kita ajarkan. Nah, kalau dilihat dari teknologi itu sendiri,
kita yang namanya siswa gitu, terutama SMP itu pasti banget bakal senang kalau di apa ya diperkenalkan dengan hal-hal yang unik, lalu hal-hal yang bikin meningkatkan ide kreativitas mereka gitu. Jadi nggak ada salahnya banget dan perlu dikembangkan gitu, kayak perlu diajarkan ke mereka. Kan banyak banget ya teknologi itu, bukan cuma dari yang tadi aku bilang, itu banyak banget aplikasi teknologi yang bermanfaat untuk mereka gitu. Jadi sesuai kebutuhan dirinya dan tujuan pembelajaran itu pasti mereka suka. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Teteh saran-sarannya. Dan semoga Oke, bisa sama-sama. diproyeksikan juga nanti. Dan terima kasih banyak juga atas jawaban-jawabannya. Sangat membantu sekali untuk pengerjaan tugas kali ini gitu. Dan semoga Teteh juga skripsiannya lancar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Amin. Kira-kira ada closing statement Amin nggak Teh? sama-sama. Gak ada sih udah. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya sudah ngeluangin waktunya untuk kita interview mengenai matkul English for Educators tentang mungkin cara pengajar AA yang sebelumnya sudah pernah mengajar, dan kita mau sekedar bertanya-tanya gitu, dan mau minta sharing juga sama AA mengenai teknologi yang dipakai gitu waktu AA mengajar. Nah, mungkin langsung dimulai aja ya ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi yang pertama mungkin bisa dimulai kayak apa teknologi yang AA gunain sebagai alat penunjang AA waktu AA mengajar belajar bahasa Inggris di sekolah. Oke, kita dari pertanyaan pertama dulu ya ini. Saya biasanya berupaya tergantung situasi juga, karena paling saya juga menggunakan Canva mungkin membuat desain grafis atau Inkscape. Biasanya ada dua aplikasi saya. Untuk Inkscape khususnya itu untuk manual ya, untuk misalnya bikin apa-apa gitu, misalnya kayak bikin kartu template atau sebagainya, desain. Itu kadang saya pakai itu, kadang juga pakai Canva, misalnya PPT dan sebagainya. Tapi saat ini saya lebih sering menggunakan teknologi yang berbasis cloud ya, jadi seperti Google Docs juga, dan ya seperti Office seperti biasa. Untuk itu masih, dan kadang juga saya juga menggunakan web untuk yang seperti untuk pembuatan game, seperti kayak untuk kayak web buat kata gitu, kata ya, word scramble itu yang mencari kata gitu, dan situ itu saya sering gunakan. Terus selain itu mungkin quizzes untuk assessment, nah itu untuk mempermudah saya juga. Dan mungkin kadang-kadang saya juga menggunakan AI ya untuk membuat soal seperti di ChatGPT, untuk membuat soal di quizzes dengan lebih cepat langsung. Itu juga untuk lesson plan ya, seperti AI itu seperti perplexity dan ChatGPT untuk lesson plan. Lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya mengenai teknologi, kan tadi sudah dibahas ya, banyak yang dipakai gitu, ada Canva dan sebagainya. Nah, gimana cara A memilih teknologi yang digunakan untuk kelas? Tadi kan A juga melihat situasi kelasnya dulu ya, dan gimana observasi mengenai teknologi yang harus digunakan gitu pada saat pengajaran. Kalau menurut saya itu penggunaan teknologi itu bagaimana planning kita ya. Jadi kita lihat dulu di lesson plan kita seperti apa, di materi apa. Misal untuk di materi pertama ini kan soalnya writing mungkin kita bisa menggunakan kata-kata dari kosakata, ya seperti kayak writing itu biasanya kan ada kosakata terlebih dahulu ya, mungkin kita bisa generate dulu mungkin dengan anak-anak supaya mau bermain dengan kosakata tersebut, mencari kata apa artinya, nah kita jelaskan itu juga untuk lesson planning itu juga. Tapi yang paling sering itu untuk lesson planning sudah ini yang sekarang ya saya sudah sendiri. Jadi untuk teknologi itu kebanyakan ya, bagaimana dengan materinya sih, kalau saya menyesuaikan. Misal untuk materi speaking mungkin kita akan, tapi untuk visi sendiri saya menggunakan ketika ulangan ya, ya. Untuk tes mungkin saya juga masih menggunakan ya whiteboard seperti biasa, karena ya terkadang juga saya masih menggunakan whiteboard untuk menjelaskan. Ya, kalau untuk dari yang speaking sendiri ada teknologi khusus yang digunain, misalkan dari video YouTube atau apa gitu? Paling saya untuk video YouTube ya, untuk menggunakan itu juga sebagai contoh pronunciation, itu saya sempat menggunakan.
Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah penggunaan teknologi tertentu itu ada untuk keterampilan bahasa, misalkan waktu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis? Jadi teknologi yang seperti tadi ditanyakan ya, teknologi yang digunakan, misalkan untuk speaking itu apa, untuk listening apa, reading apa, writing apa gitu. Bahkan pasti berbeda ya. Untuk ya yang paling sering ini sih saya lebih ke untuk vocabulary ya tadi yang itu ya untuk yang cari kosakata sendiri mungkin untuk skill vocabulary dan itu lebih spesifik. Speaking mungkin saya lebih suka mengatasinya secara langsungnya karena kecuali untuk pronunciation baru saya menggunakan YouTube gitu teknologi dan paling untuk lesson planning saja. Untuk writing ya kita masih menggunakan sistem manual jadi tidak sepenuhnya saja hanya beberapa aspek yang seperti mungkin presentasi saja sampai bantu tidak sampai belum sampai seperti itu dan mengingat saya selama mengajar sekolah fasilitas itu dapat digunakan terbatas ya gitu jadi masih menggunakan Nah, untuk reading sendiri gimana? Apakah ada website tertentu dikunjungi sebagai misal materi storytelling atau contohnya kayak Magic Council kan banyak yang short story di sana, apakah menggunakan? untuk resource-nya ya untuk saya sendiri mungkin jarang ya tidak menggunakan itu jadi sejauh ini hanya sampai untuk ya seperti tadi ya Lanjut ya, mengenai fitur atau fungsi dari teknologi tersebut menurut A yang dianggap sama A yang paling berguna itu apa? Yang berguna banget sampai AI sih untuk lesson planning itu karena memang guru berkutik dengan administrasi dan itu mempercepat iya benar benar yang penting administrasi juga jalan ya juga yang jalan penting jadi ya jalan ya jadi cerdas nih ya ya. seperti itu dan membuat soal pun cepat gitu AI itu sangat cukup membantu di situ gitu saya rasa. Nah, Sana sendiri memilih aplikasi teknologi tersebut yang tadi ya seperti itu apa? Mungkin karena saya tidak perlu menginstal ya karena laptop saya mungkin saya menggunakan perangkat yang cukup tua saya juga OS saya agak lain gitu menggunakan Linux jadi ya saya menggunakan teknologi yang berbasis web dan browser sehingga kebanyakan ya seperti itu dan saya juga lebih suka menyimpan di cloud mengingat saya mengantisipasi bila mana laptop saya rusak jadi datanya masih selamat ya jadi pekerjaan saya masih bisa di komputer. Mengenai tujuan utama dan manfaat gitu dari aplikasi yang tadi seperti itu. Tujuan dan manfaat ya untuk mempermudah pekerjaan juga gitu mempercepat ya efisiensi waktu jadi itu sih untuk penggunaan teknologi efisiensi untuk apalagi lesson planning yang cukup memakan waktu itu yang saya rasakan dan administrasi ya itu yang saya rasakan. Mengenai teknologi tersebut, gimana pengalaman A gitu saat mengajar? Apakah si para siswa tertarik mengenai teknologi yang A gunakan? Sejauh ini ada antusias. Saya juga mungkin selalu yang listening biasanya menggunakan software ya mereka senang gitu. Dan apalagi kuisis gitu dengan ulangan mereka nggak usah repot-repot dengan kertas gitu. Cepat banget. Nah, adakah kebutuhan spesifik dari para siswa gitu untuk memenuhi teknologi yang A gunakan? Sejauh ini kita mengandalkan web ya kalau di sekolah jadi tapi itu pun hanya di jam-jam tertentu saja mungkin ya jadi makanya saya bilang tadi sangat terbatas ya tidak setiap hari hanya saya sering masih menggunakan manual juga seperti itu jadi hanya sifatnya itu hanya sebagai membantu administrasi saya sendiri kebanyakan ketimbang muridnya ya karena itu fasilitasnya terbatas mengingat jumlah komputer di sana juga ya, tidak terlalu banyak. Nah, mengenai tantangan A dalam belajar kesulitan yang pernah dilalui apa? Misal tiba-tiba internetnya hilang atau gimana gitu? Ya sih itu yang saya rasakan itu kalau tidak ada internet ya ada ya. Tapi untuk sejauh ini saya usahakan untuk yang itu untuk digunakan di kelas biasanya usahakan itu yang bisa offline kecuali mungkin untuk kuisis ya kuisis kan itu harus full online ya ya itu ya itu sih kan.
Nanti cara untuk mengatasi hal tersebut gimana? Ya kita siapin backup plan gitu. Misalnya kan kalau untuk ujian itu kan sebenarnya ada cara lain. Lainnya biasanya ada pakai pulsa, ya ada pokoknya ada pakai pakai kalau saya itu kita bikin manual, jadi meskipun masih koneksi internet ini kita masih bisa pakai lokal network untuk di sekolah yang ada di perusahaan. Ya jadi Ada backupan. ada beberapa sih. Tapi mungkin kita juga pahitnya gitu si soal bisnis itu bisa di-print dan bisa dibagikan ke siswa juga. Ya kan bisa bisnis itu kan ada kode printnya, jadi tinggal di-print saja di internet. Itu mungkin sebagai backup. Ya, berarti langsung ke cara manual ya, Ya. jadi nggak menggunakan teknologi lagi. Kalau misalkan menghadapi kesenjangan digital tersebut, karena kan terbatas juga ya kan. Nah, gimana kalau misalkan kakak menghadapi situasi tersebut, gitu. Misalkan akses ke Twitter itu terputus atau segalanya, jadi seperti yang kakak sebenarnya udah dijawab ya tadi. Mungkin lanjut aja deh pertanyaan selanjutnya karena udah dijawab. Mengenai yang di samping menggunakan teknologi pelajaran bahasa Inggris yang menggunakan teknologi gitu seperti yang juga, nah metode pelajaran yang tradisional yang Al gunakan juga kan pasti ada ya. Ada, Nah ya, itu seperti apa? Saya seperti biasa menjelaskan di pada umumnya biasa menggunakan instruction, mungkin memberikan catatan, tulis, biasanya banyak menulis, jadi siswa itu masih secara tradisional di saya disuruh siswa untuk menunjukkan mungkin menulis ya itu menulis. Mungkin juga saya juga tapi tetap tentunya saya mengajar seperti biasa. Jadi ya masih tradisional karena ada keterbatasan. Karena ngajarnya masih tradisional ya, terus kan mereka juga jarang-jarang menggunakan teknologi. Nah biasanya siswa itu saat menggunakan teknologi dan harus balik lagi ke metode tradisional kan, itu kadang mereka jadi lost interestnya gitu ya. Nah itu gimana? Nah makanya gitu saya mengakalinya dengan yang menjadi topik penelitian saya saat ini, yaitu dengan guided instruction dan game base yang masih bisa dilaksanakan di dalam kelas tanpa teknologi. Jadi siswa tetap engage dalam belajar. Nah mengenai saran yang AA akan berikan kepada kita selaku calon pendidik juga, dan mungkin kita juga belum kalau syutingnya sih enggak langsung aja seperti itu. Jadi kira-kira apa saran yang bakal AA berikan ke kita mengenai teknologi yang akan AA gunakan? Kalau saran saya boleh pakai teknologi, cuman hanya saja kalian harus siap backup plan aja sih. Jadi apa ya? Ya kita nggak selamanya harus bergantung. Jadi in case karena kita masih juga ada cara manual. Jadi itulah pentingnya cara manual. Jadi kalau di pesawat itu mungkin ya kita masih bisa ya kalau ya hampir filosofinya hampir seperti itu. Gitu. Jadi kita punya meskipun di mana sistem kita fail, kita harus persiapkan emergency procedure. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat membantu. One shot ya beres ya. Alhamdulillah.